Selamat sore, apa kabar pemirsa? Tentunya kita berjumpa kembali. Kalau misalnya di Jakarta agak sedikit mendung enak ya. Kalau misalnya mungkin di kota Anda ini agak sedikit berbeda. Ada yang katanya memang sebenarnya curah hujan masih ada, tapi tidak hujan lebat, hanya hujan gerimis-gerimis. Tapi ada juga di beberapa titik wilayah di Indonesia juga yang terkena gempa. Masih ada gempa ya? Beberapa. Ada di Aceh juga terkena gempa, di beberapa titik juga waktu itu kan juga di daerah jauh juga sempat gempa, tapi yang terakhir memang Aceh yang lebih besar untuk masalahnya guncangan gempanya sampai 6,4 skala Richter, tapi tidak berpotensi tsunami. Ya, kalau kemarin BMKG sudah merilis informasi bahwa pekan ini hingga pekan depan masih diselimuti terkait dengan cuaca yang ekstrim, artinya terkait dengan hujan, juga gempa yang beberapa daerah juga terjadi, ini masih menghantui sekitaran kita, karena memang harus bisa waspada, terutama terkait dengan hujan curah yang begitu sering terjadi ya. Hati-hati ya kalau misalnya memang untuk masalah angin kencang ataupun misalnya juga puting beliung juga memang masih dikhawatirkan melanda beberapa titik daerah di Indonesia. Jadi kalau misalnya mungkin kita ada beberapa kegiatan di luar rumah, kalau misalnya sudah selesai lebih baik pulang ke rumah kali ya, karena kalau misalnya juga melihat dengan sampai saat ini kan juga cuaca sangat ekstrim sekali. Ya kalau hujan sih pasti enaknya minum teh hangat itu ya, dengan singkong gorengnya gitu ya. Kalau mungkin ada di rumah atau misalnya ada di kantor atau di tempat kerja, mungkin ngobrol santai, ngopi, waktu istirahat ya, jangan pas kerja ngopi. Setuju sekali. Dan pemirsa, tentu saja sore hari ini kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Untuk itu segera kami akan bacakan ke depan Anda, kami masuk dalam headline media online. Saya akan bacakan di media online pada sore hari ini. Pertama di kompas.com, Bupati Sidoarjo Saiful Islah ditahan di rutan KPK. Seorang tersangka kasus suap pengadaan proyek infrastruktur Bupati Sidoarjo Saiful Islah ditahan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 9 Januari 2020. Sebelumnya KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Saiful Islah sebagai tersangka kasus suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan selain Saiful, terdapat 5 orang tersangka lainnya yang terdiri dari 3 tersangka penerima suap dan 2 tersangka pemberi suap. 3 tersangka penerima suap lainnya yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setianingsi. Kemudian pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi, serta Kepala Bagian Unit Pelayanan Pengadaan Sinajitu Sangaji. Lagi-lagi kalau misalnya kembali ada rentetan kepala daerah yang tertangkap ataupun misalnya OTT, operasi tangkap tangan tersebut. Nah ini juga membuat sebuah kekhawatiran baru ya kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Apalagi kalau misalnya kita lihat tahun 2020 ini juga akan diadakan kembali pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia. Nah hati-hati dalam memilih, karena memang agak sedikit susah untuk kita memilih siapa sih yang memang layak untuk bisa memimpin daerah yang tersebut ke depannya untuk bisa jauh lebih baik. Ya lagi-lagi OTT ya, lagi-lagi OTT. Terlalu banyak ya? Terlalu banyak. Tapi ini adalah kasus pertama setelah komisioner atau para pimpinan KPK kemarin dilantik oleh Pak Jokowi ya. Tugasnya jadi makin banyak, PR makin banyak. Ya mudah-mudahan korupsi tetap berkurang ya, mudah-mudahan menjadi berkurang atau semakin tidak ada. Ya, jangan sampai malah justru tambah banyak. Itu harapan kita semua. Sulit memang ya untuk menghapusnya. Kemudian di tempo.co, cuaca ekstrim DKI pantau pompa air dan waspadai tanggul jebol. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah berupaya untuk menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi
menyebabkan banjir di ibu kota. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Budi Gardesi mengatakan bahwa sekarang pemerintah berfokus untuk memonitoring dan memperbaiki pompa air yang rusak. Budi menemukan sebanyak 76 pompa stasioner yang tersebar di 40 rumah pompa di ibu kota mengalami kerusakan. Dan dari 76 pompa yang dinyatakan rusak, sebanyak 49 diantaranya rusak karena terendam banjir pada awal tahun baru pada Rabu 1 Januari 2020 kemarin. Total pompa stasioner yang dimiliki oleh DKI 478 unit di 176 lokasi rumah pompa. Waspada, waspada, waspada. Ini sudah ada satu peringatan besar bahwa curah hujan ataupun misalnya cuaca tetap ekstrim sampai di pekan depan. Ada yang mengatakan juga bahwa memang cuaca seperti ini ataupun cuaca ekstrim juga bahkan masih bisa sampai bulan depan. Cuma saja yang harus dilakukan adalah kitanya harus waspada ya. Kalau ada yang bilang nanti ada banjir kiriman atau apapun itu, nah segera antisipasi untuk barang-barang di rumah Anda. Mungkin baru beres sih memang untuk dibersihkan, tapi juga memang perlu mengantisipasi beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi secara berulang. Tapi kalau kita lihat pompanya kenapa nggak dinaikin aja ya di batas banjir misalnya. Kalau ditanam di bawah ya kena banjir pasti ya rusak. Nah itu dia, kalau misalnya kita bicara kenapa ya pompanya itu tidak ditaruh di atas seperti gitu ini, ya. ya seperti itu. Tapi kan sebenarnya kan yang harus dilakukan adalah bagaimana masyarakat yang baru saja kemarin terkena bencana banjir dan harus siap-siap lagi ada banjir kiriman atau misalnya ada banjir susulan yang sebenarnya baru selesai membereskan rumah. Tapi kalau misalnya banjir datang lagi, jika misalnya, tapi kalau pompanya bisa berfungsi dengan baik semuanya, taruh di atas mungkin kan banjirnya cepat berkurang atau cepat surutnya. Jadi kan? apa yang harus dilakukan pemerintah daerah secepatnya dong untuk mengantisipasi itu? Pompanya dibenerin. Nah, itu dia. Kemudian di CNN.com, Wahyu Setiawan, Komisioner KPU penentang koruptor ikut pemilu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan lewat operasi tangkap tangan di Jakarta pada Rabu 8 Januari 2020 lalu. Pimpinan KPU dan KPK sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Dan Wahyu menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara pada 2003. Ia menjabat selama 10 tahun, kemudian Wahyu naik level ke provinsi. Ia menjabat sebagai Komisioner KPU Jawa Tengah periode 2013-2018. Wahyu termasuk komisioner KPU yang selama ini vokal mengenai isu korupsi. Ia tidak ingin mantan terpidana kasus korupsi mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah. Wahyu juga vokal dalam menentang mantan terpidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif pemilu 2019. Menurut Wahyu, seperti halnya pandangan komisioner KPU lainnya, korupsi termasuk kejahatan luar biasa dan koruptor telah mengabaikan amanah yang diberikan. Nah, tapi buktinya? Ya berarti artinya Pak Wahyu nggak bisa atau nggak mungkin lagi mencalonkan sebagai anggota legislatif ataupun pilkada. Nah itu dia, tapi kadang-kadang susah juga ya untuk berjiwa besar ya. Kalaupun misalnya sebenarnya masa jabatan itu sudah habis, tapi sebenarnya ini udah nggak bisa lagi. Nah, ya kan dulu kan dia selalu menentang bahwa mantan narapidana ini bisa mendaftarkan sebagai calon legislatif ataupun calon kepala daerah. Kan sekarang jika misalnya kasusnya terus bergulir dan akhirnya memang menjadi pesakitan misalnya, berarti kan nggak bisa lagi. Tapi OTT juga. OTT juga. Kemudian di dpr.go.id, BKSAP akan soroti masalah Papua. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP Fadlizon memberikan perhatian khusus pada permasalahan Papua pada Asia Pacific Parliamentary Forum atau APPF BKSAP. Akan memberikan penjelasan secara kontekstual persoalan Papua kepada negara-negara Pasifik. Hal ini penting atau perlu diketahui para peserta APPF bahwa Papua merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, jadi kalau misalnya nanti juga akan ada satu forum besar yaitu negara-negara se-Asia Pasifik. Nantinya juga memang mungkin ini adalah isu ataupun misalnya konteks mengenai Papua yang akan diberikan informasi seluas-luasnya kepada negara-negara Asia Pasifik ataupun misalnya anggota parliamentary dari negara-negara tersebut bahwa memang sebenarnya Papua ini menyatu dalam satu NKRI, satu kesatuan yang utuh. Memang sempat menjadi berita dunia ya terkait dengan Papua, adanya misalnya diisukan adanya pelanggaran HAM, juga terkait masalah
rusuh yang tak kunjung usai. Tapi hingga sekarang alhamdulillah misalnya kita melihat dari konflik Papua juga sudah mulai mereda dengan baik ya. Ya, dan tapi kan perlu juga untuk penekanan ataupun misalnya pembuktian kepada seluruh anggota parlemen di seluruh negara-negara di Asia Pasifik bahwa memang sebenarnya Papua itu memang satu kesatuan dengan Indonesia. Satu kesatuan. Ya, jadi setidaknya memang untuk yang namanya apapun yang terjadi konflik di sana tetap ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan berarti akan dengan mudah ataupun dengan gampang ya bisa dimiliki oleh negara lain. Jadi Papua adalah kita adalah Indonesia. Jadi satu kesatuan. Betul. Kita saudara kan katanya. Itu dia. Mungkin mau dibawa ke Pak Fadlizon, mau digaungkan bahwa sebenarnya Papua adalah saudara kita semuanya, tidak terpisahkan. Jadi jika misalnya dari kecil adanya lah misalnya para oknum-oknum yang memang sengaja menebar teror ataupun kerusuhan-kerusuhan di Papua itu sendiri. Betul sekali. Dan beberapa headline media online sudah hadir barusan pemirsa, sudah kami hadirkan ke hadapan Anda. Kami akan jeda terlebih dahulu karena kami akan kembali ke hadapan Anda dengan satu tema yang tidak jauh-jauh dari masalah OTT, operasi tangkap tangan. Jadi kemana-mana masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ditemui usai pertemuan dengan Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan Indonesia harus belajar mengurangi ketergantungan menggunakan energi fosil, minyak bumi, karena sumber daya ini akan semakin habis. Sugeng berpendapat Indonesia harus sudah membuat program menciptakan energi baru dan terbarukan yang murah dan aman bagi masyarakat. Salah satunya tenaga nuklir yang dapat menjadi pilihan untuk penggunaan energi yang baru. Sugeng menilai konsep dan teknologi yang ditawarkan Rusia cukup baik, namun masih perlu banyak pertimbangan. Ada mini power plant yang itu antara 60 sampai 100 mega saja, dan itu floating misalnya, terapung, jadi kan sangat tepat untuk bagaimana electricity kita yang negara kita di kepulauan. Yang kita tekankan tadi adalah banyak hal tentang safety utamanya, tentang aman dari sisi lingkungan, termasuk limbah nuklirnya bagaimana, karena itu concern kita. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan, kajian yang mendalam untuk menggunakan tenaga nuklir sangat diperlukan, mulai dari kepastian lingkungan hidup, keamanan, dan limbah. Edi menambahkan sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan, seperti melakukan kampanye nasional. Edi berharap energi nuklir di masa depan bisa digunakan agar harga listrik lebih murah. Memang membutuhkan kajian lingkungan hidup, kajian keamanan, ditambah lagi juga membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan sampai ada persepsi yang masih hinggap di pikiran masyarakat bahwa masalah keamanan adalah sangat mengkhawatirkan. Hilman dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Apa yang terlintas di benak jika misalnya pejabat publik justru terkena OTT atau operasi tangkap tangan? Kaget juga. Apalagi kalau misalnya kita juga mendengarkannya juga kali ini yang di OTT-kan adalah salah satu komisioner KPU. Aduh, kalau bisa dikaitkan juga dengan misalnya KPU, ada penyelenggaraan memang pemilihan, ada pilpres, ada pileg, kemudian juga ada pilkada serentak. Tapi lagi-lagi, kenapa OTT-nya juga yang terkena adalah salah satu komisioner KPU. Jadi kalau misalnya saya sebagai masyarakat awam mengatakan, kita tuh harus percaya dengan siapa sih? Yang pasti dengan pejabat publik yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat. Apalagi pejabat publik yang sebelumnya selalu menggaungkan bahwa mantan narapidana korupsi dilarang mencalonkan menjadi calon legislatif ataupun calon kepala daerah. Tapi malah justru tertangkap. Ini KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT, dan kali ini KPK menyasar Komisi Pemilihan Umum. OTT KPK kali ini menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan bahwa Wahyu Setiawan ditangkap saat sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap. Wahyu Setiawan hingga kini masih menjalani pemeriksaan di KPK. Wahyu ditangkap di pesawat Batik Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, saat akan terbang ke Belitung untuk acara sosialisasi terkait Pilkada 2020. Wahyu Setiawan merupakan komisioner KPU yang menjabat sejak 2017. Sebelumnya Wahyu menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara pada 2003. Ia menjabat selama 10 tahun, kemudian Wahyu naik level ke provinsi. Ia menjabat sebagai komisioner KPU Jawa Tengah periode 2013 hingga 2018.
Belum habis masa jabatan, Wahyu mengikuti seleksi Komisioner KPU Republik Indonesia pada tahun 2017. Ia dilantik menjadi Komisioner KPU periode 2017-2022 oleh Presiden Joko Widodo bersama 6 Komisioner KPU dan 5 Komisioner Bawaslu di Istana Negara Jakarta. Saat ini Wahyu menjabat sebagai Komisioner Bidang Sosialisasi Partisipasi Masyarakat. Dan Wahyu termasuk Komisioner KPU yang selama ini vokal mengenai isu korupsi. Ia tidak ingin mantan terpidana kasus korupsi mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah. Wahyu juga vokal dalam menentang mantan terpidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif pemilu 2019. Menurut Wahyu, seperti halnya pandangan komisioner KPU lainnya, korupsi termasuk kejahatan luar biasa dan koruptor telah mengabaikan amanah yang telah diberikan. Ini agak sedikit deg-degan mendengarkan bahwa para koruptor telah mengabaikan amanah yang diberikan. Memang segala sesuatu yang namanya jabatan ini juga sebuah amanah. Tapi lagi-lagi yang OTT ini yang sudah diberikan amanah. Amanah, ini kejahatan yang luar biasa. Artinya kalau kita bicara masalah senjata mengatuan ya, dia selalu menggembar-gemborkan bahwa anti korupsi, jangan korupsi, atau bahkan ia menentang bahwa calon mantan narapidana pun tidak boleh mencalonkan sebagai calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah. Ya walaupun KPK belum secara rilis secara resminya bahwa nantinya juga ini keterkaitannya dari mana untuk masalah OTT dari Wahyu Setiawan tersebut. Nah, apakah memang ini dikaitkan dengan Pilkada tahun 2020 atau memang ini juga ada dikaitkan dengan sebenarnya jabatan beliau ataupun misalnya posisi beliau di tahun-tahun sebelumnya, karena jabatan beliau kan masih sampai tahun 2022. Ya, jika misalnya dari durasi atau periodenya kan masih tahun 2022. Tapi yang pasti menjelang tahun 2020 atau pada tahun 2020 yang akan diselenggarakan Pilkada serentak ini mungkin kaitannya kenapa Pak Wahyu itu bisa terjerat OTT oleh KPK ya. Memang agak riskan ya, kalaupun misalnya kita menjadi salah satu komisioner KPU, apalagi kalau misalnya kita lihat untuk masalah pemilihan ataupun pilkada serentak yang dilaksanakan secara terbuka dan secara transparan, ini ternyata juga masih ada indikasi-indikasi ataupun misalnya oknum-oknum tertentu yang juga bisa bermain di belakangnya. Ya, tapi kalau dari informasi bahwa ini sebenarnya kaitannya dengan PAW atau pergantian antar waktu anggota DPR RI. Nah, ini juga atau anggota DPRD ini mungkin ada beberapa dealing-dealing di belakang yang akhirnya memang terjerat kasus korupsi. Akhirnya terbuka ya. Yang harusnya mungkin saja kalau misalnya pergantian antar waktu ini yang harusnya yang naik nomor urut 2, ternyata bisa yang naik nomor 3, 4 ataupun selanjutnya. Nah, pemirsa, kami akan jeda kembali karena informasi yang sama akan kami berikan kembali ke hadapan Anda. Anda jangan kemana-mana hingga akhir acara ya, tentunya bersama kami di Suara Parlemen. Potret anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika terjun dan bekerja di dapilnya. Bertemu konstituen, menjaring, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Semuanya dikemas lebih menarik dalam program Suara Dapil. Hadir setiap hari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arwani Tomafi menyesalkan tertangkapnya Komisioner KPU atau Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Arwani mengatakan tertangkapnya Wahyu ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan penyelenggara pemilu. Seluruh stakeholder penyelenggara pemilu harus bekerja sesuai dengan koridor dan etik. Anggota Komisi 2 Mardani Alisera juga menyampaikan hal senada. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menilai Wahyu pribadi yang baik selama ini. Meski begitu, Arwani dan Mardani mendukung penegakan hukum oleh KPK. Mardani mengimbuhkan bahwa azas praduga tak bersalah juga harus diperlihatkan dalam penanganan kasus tersebut. KPK juga menangkap 3 orang lainnya dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui belum mengetahui identitas 3 orang lain yang ditangkap bersama Wahyu tersebut.
Keempatnya, kini masih diperiksa secara insentif di Gedung Merah Putih KPK. Setidaknya memang ini penangkapan oleh yang disangkakan oleh terhadap Wahyu Setiawan ini memang masih dalam proses penyelidikan. Nah, sampai sejauh mana nantinya juga pemeriksaan yang memang masih dilakukan di gedung KPK sampai saat ini, setidaknya juga identitas secara jelas dari beberapa orang yang memang tertangkap juga bersama beliau, ini juga tentunya nanti akan dirilis secara langsung oleh KPK. Berat juga tugas KPK sampai saat ini, harus benar-benar sigap, benar-benar tanggap, benar-benar cepat untuk bisa menuntaskan segala macam bentuk korupsi di Indonesia. Ya, yang pasti lagi-lagi kita merasa kecewa dengan tertangkapnya atau terjerat kasus OTT oleh KPK. Betul. Adalah seorang pejabat publik. Nah, betul. Ini menjadi presiden buruk dan kita sebagai masyarakat juga berharap bahwa ke depan tidak ada lagi pejabat publik lain yang terus-menerus terjerat oleh kasus pidana atau korupsi tersebut. Ya, KPK juga memang harus lebih bekerja keras, karena kalau misalnya memang sudah akan dilaksanakannya juga pilkada serentak di tahun ini, itu juga bisa membuktikan rasa aman kepada masyarakat Indonesia secara luas. Setidaknya nantinya juga pilkada serentak ini bisa berjalan dengan sukses tanpa gangguan satupun. Nah, itu kan yang diharapkan. Ya, maunya begitu ya. Harapan tidak ada hambatan, tidak ada pergolakan, dan semuanya bisa berjalan yang aman, dan pencalonan pencalonan kepala daerah ini juga tidak dihantui oleh namanya isu suap, isu memberikan kepada masyarakat untuk bisa memenangkan kandidat-kandidat tertentu. Kandidat-kandidat tertentu harusnya kayaknya seperti kita harus mengenal dulu ya, secara rinci mencari tahu dulu siapa kandidat yang akan kita pilih, karena kalau misalnya salah pilih ya jadinya kecewa kan seperti sekarang. Ya, karena masyarakat sudah terpatri bahwa ada kata-kata wanipiro, ini juga menjadi, terutama di masyarakat pedesaan ya, ataupun di daerah-daerah yang merasa bahwa seorang kandidat yang bisa memberikan yang lebih banyak ini akan dipilih. Dan ini adalah presiden buruk lagi-lagi. Kita sebagai masyarakat juga terlibat langsung jika kita juga harus bisa menerima dari pemberian para calon kepala daerah itu sendiri. Semoga kalau misalnya kita lihat politik uang tidak terjadi kembali, setidaknya juga kita bisa transparan dan melaksanakan segala sesuatunya dengan jujur. Pemirsa, Suara Parlemen edisi pada sore hari ini telah usai. Saya Yusli Yanti. Saya Medi Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi